Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para remaja santri Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, kita lanjutkan ngaji kita kitab Sapinah. Kemarin enggak kebagian Sapinahnya sampai pasal wa ma'na la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun utawi ikilah Fasal nerangaken wa ma'na la ilaha illallahu utawi maknane kalimat la ilaha illallah. Iku la ma'buda ora ana pangeran kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin Gusti Allah. Pasal menjelaskan makna daripada kalimat la ilaha illallah. Matur kesuwun. La ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat dahsyat. Maknanya apa? Kalimat la ilaha illallah ini terdiri dari la ilaha dan illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. La-nya ini adalah la nafi, artinya tidak ada. La nafi artinya tidak ada. Sedikit kita bahas bahwa daripada kalimat la ilaha illallah ini, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk punya sikap la, punya sikap an-nafi, peniadaan, punya sikap kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pembersihan. Sikap yang tegas sebagai umat Islam harus punya sikap la. Maksiat la, minuman keras la, zalim la, cotos-cotosan la, adu domba la, saling menghina la. Kita sebagai umat Islam wajib punya sikap yang tegas, punya sikap la.
ketika ada hal yang bertentangan dengan syariat, kita harus mampu punya sikap la. Suruh maksiat ora, temenan ora, pasang togel ora, mabok-mabokan ora. Kalau kita tidak punya sikap ketegasan dalam tidak punya sifat sikap nafi dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah dilemahkan. Orang Islam ketika tidak punya la, ketika ditanya hukum, Pak, ini hukumnya bagaimana? Haram. Pak, ini hukumnya bagaimana? Saya kasih 10 miliar deh, halal. Pincli. Korupsi, apa hukumnya? Haram. Saya kasih deh bagian 5 miliar, halal. Kita hanya harus punya sikap la untuk meniadakan sesuatu yang buruk. Dalam kalimat la ilaha illallah, al-manfi atau yang dinafikan, yang ditiadakan itu adalah ilah, Tuhan. Seorang Islam, seorang yang beriman wajib meniadakan Tuhan. Belum selesai kalimatnya. Ini kalimat negasi. Nanti ada itsbat, penetapan, yaitu illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sesuatu apapun yang pantas dipertuhankan. Illallah, kecuali Allah. Di sini isbatnya, penentuannya. Negasinya adalah la ilaha illallah, penentuannya. Tidak ada Tuhan yang pantas, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Saat ini persepsi manusia, pandangan manusia, ada enggak Tuhan selain Allah? Ada. Ada yang mempertuhankan selain Allah. Ada yang mempertuhankan batu. Ada yang mempertuhankan matahari. Ada yang mempertuhankan hewan dan sebagainya. Tempekong. Berhala. Itu semua tidak ada yang pantas untuk dipertuhankan illallah, kecuali Gusti Allah. Jadi makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Gusti Allah. Maka konsekuensinya adalah setiap orang yang berla ilaha illallah wajib untuk betul-betul meyakini bahwa tidak ada satupun yang pantas atau berhak disembah selain Allah. Seandainya terbesit dalam pikiran kita ada Tuhan selain Allah, kita mikir-mikir, lah ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Itu perlu dikoreksi keimanan kita. Kita sebagai orang yang beriman wajib kita untuk meyakini
bahwa tidak ada satupun Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Kemudian la ilaha illallah ini sebetulnya kalau dipelajari sangat panjang dipreteli daripada makna la ilaha illallah. Kita ambil simpelnya saja karena waktunya terbatas. La ilaha illallah juga punya makna apa namanya? La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang maujud, tidak ada sesuatu yang ada ya, kecuali Allah. Kita lihat bumi. Bumi wujud enggak? Wujud, ada. Tapi hakikatnya bumi itu ada karena ada yang mengadakan. Siapa? Allah. Matahari maujud, ada. Tapi hakikatnya adalah diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Maka keberadaan Allah ini, wujudnya Allah ini yang menjadikan segala sesuatu yang ada seperti sekarang ini, alam semesta yang ada ini, itu hanya wujud yang terbatas dan fana, alias akan binasa. Maka la ilaha illallah ini merupakan suatu kalimat yang luar biasa, kalimatut tauhid. Kita mengesahkan Allah, tidak ada yang pantas, yang berhak disembah selain Allah. Kalau kita mempertuhankan sesuatu yang lain selain Allah, ini bahaya iman kita. Dahulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah dulu, itu mereka percaya Allah enggak? Percaya Allah enggak? Percaya. Mereka percaya ada Allah Tuhan. Tapi mereka itu mempertuhankan selain Allah. Walaupun mereka berkata mereka dengan cara menyembah berhala itu, tapi tujuannya Allah. Dahulu orang-orang jahiliyah itu di sekitar Ka'bah itu ada apa? Banyak sekali tempekong, banyak sekali berhala. Mereka mempertuhankan berhala, walaupun mereka meyakini adanya Allah. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita ambil dari beberapa penelitian atau para ulama menjelaskan daripada makna la ilaha illallah. Kita perhatikan kalimat la ilaha illallah itu kira-kira ke semua hurufnya itu ada titiknya enggak? Ayo. La ilaha illallah ada titiknya enggak? Enggak ada titiknya. Maknanya apa? Maknanya dalam hati kita itu jangan sampai ada titik lain selain Allah. Kalau kita pengen sinar dari Allah, pengen nurullah, sinarnya Allah itu masuk ke dalam hati kita, maka jangan ada titik-titik lain yang masuk selain Allah. Kalau ada titik-titik yang lain masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan sulit untuk disinari. Kita tahu bahwa semua alam semesta
semua makhluk itu adalah milik Allah. Kita harus meyakini bahwa semua yang ada di langit, di bumi itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu lillah, milik. Maka genjering milik Allah, handphone milik Allah, speaker milik Allah, motor milik Allah. Semua makhluk milik Allah. Di dunia kita hanya memiliki kebendaan itu hanya dalam ranah syariat. Contoh, kita punya motor, kita dua motor, ya, dua motor, hakikatnya motornya siapa? Gusti Allah. Tapi di dunia berlaku syariat, kita hanya hukum syariat bahwa motor itu punya saya dengan bukti saya punya BPKB-nya. Tapi hakikatnya punya Allah. Semua milik Allah. Kalau kita sudah mantap la ilaha illallahnya, maka ketika sesuatu itu diambil oleh Allah, kita enggak kehilangan, kita enggak sedih. Ya toh, dua mobil hilang, dicolong. Sedih tak, bahagia, kaget. Punya mobil hilang, nyatanya hati kita masih sedih. Kenapa? Karena kita merasa memiliki mobil. Karena kita merasa memiliki benda tersebut. Kita kehilangan sesuatu, kemudian hati kita gelisah, hati kita sedih, mengkel dan sebagainya. Ini sebenarnya orang ini sudah berkata bahwa itu semua milik saya. Padahal semuanya adalah milik Allah. Dosa enggak ketika orang itu mengatakan bahwa motornya hilang, mobilnya hilang, kemudian dia merasa itu miliknya? Dosa enggak? Secara syariat enggak dosa. Tapi ini berbicara bukan syariat. Ini berbicara bagaimana ketentuan bahwa semua yang ada itu adalah milik Allah. Kita enggak berhak memilikinya. Sehingga ketika uang itu mampu menetralisir hatinya itu dari titik-titik selain Allah itu, kita masukkan titik-titik dalam hati kita itu, mengakibatkan hati kita menjadi peteng. Hati kita menjadi sedih. Beli sedih priben. Duit dan jinang ati. Motor dianjingaken ati. Mobil dianjingaken ati. Sendal manjing ati, handphone manjing ati. Gombal bodol, sendal bodol manjing ati. Serbet manjing ati. Semuanya dimasukkan ke dalam hati. Segala kepunyaan yang ada itu semua kita ngerasa memiliki. Sehingga apa? Dalam hati kita itu penuh dengan titik-titik yang akhirnya adalah menutupi sinar, menutupi cahaya ilahiyah. Kita la ilaha illallah, kita jangan sampai mempertuhankan selain Allah. La ilaha illallah yang kita baca itu mungkin setiap hari. Setiap hari kita baca la ilaha illallah. Perhatikan kalimat la ilaha illallah itu ada enggak huruf syafawinya? Huruf yang keluar dari bibir. Ada enggak?
seperti ba, mim dari bibir. Enggak ada, semuanya enggak ada huruf syafawi. La ilaha illallah. Menunjukkan apa? Bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu jangan hanya cuma manis di bibir. Jangan hanya kita berucap di bibir tapi hati kita masih mempertuhankan yang lain. Mempertuhankan jabatan, mempertuhankan pangkat, mempertuhankan pekerjaan, mempertuhankan uang, mempertuhankan wanita dan sebagainya. Ngerti blinto? Puyeng. Sloh, angel nerangaken nih. Ini masalah ketauhidan. Wis, kenen bae. Kita la ilaha illallah, kang gampangnya baik. Kita berla ilaha illallah untuk diri kita itu khasiatnya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wakilah ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Iman yang sudah bosok, iman yang sudah mulai melemah, iman yang sudah mulai mengendor, tipis, itu perlu diperbaharui. Seiring dengan sibuknya kita, seiring dengan kita sering melakukan dosa, maka semakin lemah iman kita. Maka itu kita perlu untuk memperbaharui agar segar, agar fresh. Sama kayak handphone ini. HP, kalian punya HP kalau sudah bodol, kalau sudah rusak, kira-kira enaknya diapain? Lem kuning, lempar buku maning. Lem biru, lempar beli baru. Untuk apa? Supaya diperbaharui dengan HP atau handphone yang baru. Sama, iman kita juga perlu diperbaharui. Cuma iman kita jangan dilempar, jangan dibuang. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Kados pripun kula niku nganyari iman kula. Dijawab ning Kanjeng Nabi, yaiku dengan cara kita memperbanyak membaca la ilaha illallah. Dengan cara kita memperbanyak la ilaha illallah. Artinya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua satu amalan yang mudah, yang singkat, yang pendek, tapi sangat bermanfaat sekali. Untuk apa? Untuk merefresh, menyegarkan iman kita. Coba bayangkan, cukup dengan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mampu menyegarkan iman kita. Seandainya Rasulullah memerintahkan kepada kita, perbaharuilah imanmu dengan apa? Dengan sholat tahajud 1000 rakaat. Ayo, siap beli. Wis lah, bagian imane bosok kan. Beli harap tak anyari. Berat. Perbaharuilah imanmu dengan sedekah 1 miliar. Udahlah, mundur teratur, lebih baik iman saya lawas, bosok. Tapi Rasulullah mengajarkan dengan sesuatu yang sangat mudah, yaitu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah.
itu mampu merefresh iman kita. Kita keseharian kita sudah penuh dengan hiruk pikuk macam-macam, penuh dengan masalah, penuh dengan noda-noda maksiat dan sebagainya. Dengan kita memperbanyak aksiru min qauli la ilaha illallah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, itu mampu menyegarkan iman kita. Walhasil dengan kalimat yang pendek ini mampu menyelamatkan, menyegarkan iman kita. Cukup dengan la ilaha illallah itu mampu mempertebal iman kita. Jadi kalau ada orang yang suka tahlilan, itu seharusnya imannya lebih kuat daripada orang yang enggak tahlilan. Sebab apa? Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan cuma di bibir. Memang awalnya di bibir. Ingat, bibir itu adalah corong daripada hati seseorang. Bibir itu sebagai latihan untuk apa? Menyambung kepada hati kita. Dan bibir, lisan yang dikeluarkan itu, ucapan yang dikeluarkan itu menunjukkan keimanan seseorang. Kemarin sudah dibahas. Jadi orang yang senantiasa bertahlil la ilaha illallah, imannya insya Allah kuat. Sebab apa? Dia senantiasa menyegarkan imannya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka para ulama itu menggambarkan begini. Menggambarkan orang yang imannya segar, imannya itu fresh, itu seperti sebuah pohon yang rindang, pohon yang rimbun akan dedaunan yang hijau. Pohonnya kenceng, keker, kuat, di situ tumbuh dengan sehat dan banyak sekali dedaunan yang hijau. Itu gambaran orang yang imannya seger, fresh. Kira-kira kalau kita melihat ada pohon besar, kemudian di situ rindang, di situ rimbun sekali, banyak dedaunan yang hijau, kira-kira seneng nggak lihatnya? Seneng. Enak kita duduk di bawah pohon sambil selfie kan. Pohonnya bagus. Itu gambaran orang yang imannya kokoh, subur, seger seperti pohon yang rimbun tadi. Orang akan jatuh cinta kalau melihat sesuatu yang indah. Termasuk seperti yang digambarkan tadi, ada pohon bagus rindang, hati kita akan tergerak untuk duduk di sana. Pengen DPR duduk di bawah pohon rindang. Iya, di bawah pohon rindang. Seneng. Tapi sebaliknya, wong kang imane bosok, wong kang imane tipis, itu diibaratkan sebuah pohon yang mana pohon tersebut itu layu, pohon tersebut tampak tidak sehat, daunnya pun kering, rontok, kemudian dahannya itu mudah rapuh dan sebagainya. Sehingga kita kalau melihat pohon semacam itu seneng nggak? Hah? Seneng bae. Ana wiwitan apa rane kah? Beli subur, ana wiwitan beli subur, godongnya pada garing, pange pada semplak, oyode jeprat. Deleng beli nyenengaken, wis kari rubu-rubuhe bae. Kita kalau melihat ada pohon semacam itu, apa yang dipikirkan dalam kita, dalam pikiran kita? Wis bae jadi tegor. Wis bae jadi tegor, wiwitan makenen ki wis beli produktif, wis beli subur, wis beli seger, ditebang bae. Setelah ditebang, kemudian apa? Diambil kayunya. Setelah diambil kayunya, dijadikanlah kayu tersebut kayu bakar. Kayu pohonnya udah jelek, kayu bakar jadinya. Diobong, dibakar. Sama orang yang tidak berla ilaha illallah,
Orang yang tidak berla ilaha illallah itu sama dengan pohon yang seperti tadi. Kita melihatnya aja enggak suka. Dalam arti ada pohon semacam itu kita enggak suka, pengennya ditegur. Nanti juga orang yang tidak berla ilaha illallah besok juga akan dibakar. Di mana? Ya di neraka. Orang yang tidak la ilaha illallah akan dibakar juga seperti kayu tadi. Di mana? Ya di neraka. Maka orang yang berla ilaha illallah dia punya satu kunci yang akan menjamin dirinya dimasukkan ke dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka orang yang suka tahlilan la ilaha illallah pasti manjing surga. Orang yang berla ilaha illallah relatif imannya akan lebih kuat daripada orang yang jarang berzikir la ilaha illallah. Jam 10. Setelah. Wes wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terus mampu mempelajari kalimat la ilaha illallah ini sehingga iman kita semakin kuat, kita semakin kokoh dalam menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang pantas disembah, tidak ada satupun yang pantas dipertuhankan kecuali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.